Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara pembekalan KKN IPE AIK gelombang 2. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke peradaban yang lebih baik. Yang terhormat Dekan FIK UMS atau yang mewakili, kepada Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo, Ibu Trituti SKM MKes atau yang mewakili, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wiwaha Aji SPD atau yang mewakili, Ketua PCM Kartosulo Bapak Abdul Fatah atau yang mewakili, Ketua PCM Baki Bapak Mahmud atau yang mewakili, Bapak Camat Kartosuro Dr. Andes Joko Miranto atau yang mewakili, Bapak Camat Baki Sutarto STP MH atau yang mewakili, kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir, dan mahasiswa yang kami banggakan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya, Dewi Susilaningsih selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan. Pembacaan tilawah Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, sambutan dari Dekan FIK UMS, sambutan dan pengarahan dari Dinas Kesehatan Sukoharjo dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pembekalan KKN yang akan disampaikan oleh PCM Kartosuro dan Baki, serta Camat Kartosuro dan Camat Baki. Selanjutnya diskusi lalu penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengijak acara yang kedua, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibuhu man yasha'u
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaki yang telah membacakan tilawatil Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan tilawatil Al-Qur'annya kita menambah keimanan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Salam
Baiklah, menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Dekan FIK UMS atau yang mewakili, Dr. Bapak Fahrul Nur Rosyid, Eskep Nurse MKes. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dalam hari ini Ibu Dekan tidak bisa memberikan sambutan. Saya mewakili. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. Yang terhormat pula Bapak Camat Kecamatan Kartosuro atau yang mewakili. Bapak Camat Kecamatan Baki atau yang mewakili, Bapak Ketua PCM Kartosuro atau yang mewakili, Bapak Ketua PCM Baki atau mewakili, Bapak Ketua PRM dan Sekecamatan Kartosuro dan Baki atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang terhormat pula Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, serta teman-teman mahasiswa KKN IPE AIK gelombang 2 yang kami cintai. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim secara online, secara dunia maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahim ini, karena ini merupakan pembekalan yang kedua. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah mencerahkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman pencerahan pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf mewakili dari Ibu Dekan karena dalam waktu yang bersamaan juga ada agenda lain sehingga diwakilkan kepada kami. Pada hari ini, hari Sabtu, bahwa ada waktu pembekalan untuk gelombang 2 terkait dengan KKN IPE AIK Fakultas Ilmu Kesehatan di gelombang 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada mulai hari Senin insya Allah sampai 2 minggu ke depan. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang belum kita atasi, terutama masalah kesehatan yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Jadi angkanya terus tiap tahun terus meningkat. Kasus-kasus ini karena bisa jadi perubahan pola hidup masyarakat kita yang kita alami, yang dulunya lebih sehat, dulunya lebih bijak mengatasi masalah kesehatan ini, akan tetapi sekarang terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, tentunya juga akan merubah pola penyakit yang ada di masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa penyakit-penyakit yang tidak menular terus trennya meningkat, begitu juga penyakit yang menular. Penyakit menular belum beres diatasi, penyakit tidak menular juga trennya terus meningkat. Jadi pada kesempatan hari ini, mahasiswa kami kita aturkan kepada Bapak Ibu penguasa daerah, ya terutama pada di Kabupaten Sukoharjo, dalam arti ini di Kecamatan Kartosuro maupun Kecamatan Baki. Dalam arti di sini nanti kita bekerja sama dengan ranting Muhammadiyah di sekecamatan, terutama di Kecamatan Kartosuro dan Kecamatan Baki. Sehingga mahasiswa kami adalah belajar bagaimana mengaplikasikan kemampuan pengetahuannya, kemampuan moralnya, kemampuan keterampilannya, sehingga bisa paling tidak memberikan manfaat, memberikan sumbangsih dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di Kartosuro maupun di Baki. Tentunya
salah satu bentuk dari kegiatan ini adalah kalau dikaitkan dengan al-Islam adalah salah satu bentuk amal ma'ruf, karena sehingga memberikan penyuluhan, memberikan upaya-upaya untuk mendampingi, mungkin ada kasus-kasus yang dirasa mengganggu dari masyarakat di Kartosuro maupun Baki. Sehingga harapan dari mahasiswa kami itu bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang sudah didapatkan di kampus. Jadi baik kita aplikasikan dalam bentuk secara real atau secara nyata. Sehingga kalau dilihat dari konteksnya tentu sangat-sangat kami inginkan mahasiswa kami itu bisa paling tidak bermanfaat, dari dalam arti bermanfaat terhadap masalah-masalah kesehatan. Paling tidak dalam upaya-upaya preventif maupun promotif. Sehingga kami harapkan dari Bapak Ibu semua untuk berikan dukungan, berikan arahan atau memberikan pencerahan pada mahasiswa kami agar bisa belajar secara real, belajar secara nyata, kehidupan secara nyata di masyarakat. Sehingga mahasiswa kami itu belajar beramal ma'ruf dalam hal kesehatan yang berbasiskan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Sehingga karena mahasiswa kami juga ke depan nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah, sehingga bisa memberikan sumbangsih terhadap masalah-masalah terutama kesehatan, masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Kartosuro maupun di Baki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon nanti mahasiswa kami diberikan arahan, diberikan bimbingan, diberikan pencerahan, supaya nanti kelak kalau mahasiswa kami lulus itu bisa lebih bermanfaat terhadap masalah-masalah kesehatan di negara Indonesia, wabil khususan di lingkungan tempat kerjanya nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf dari Ibu Dekan, dan sekaligus mohon nanti sekali lagi arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu semua agar mahasiswa kami menjadi lebih kompeten dan bisa menerapkan ilmunya dengan berbasiskan atau didasari dengan al-Islam dan kemuhammadiyan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Dinas Kesehatan Sukoharjo kepada Ibu Tri Tuti SKM Enkes atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan FIK ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wibowo Aji SPD selaku Ketua PDM di Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Ketua PCN Kartosuro, dan yang kami hormati Ketua PCN di Kecamatan Baki, dan yang kami hormati pula Bapak Camat Kartosuro ataupun yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Baki ataupun yang mewakili, dan yang kami hormati pula ketua ataupun panitia dari KKN ini, dan semua ibu bapak dosen juga dari semua mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan. Mari pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu lagi, yang mana yang kedua, yang
pertama kemarin ada di pendopo, sehingga ini untuk KKN yang kedua yaitu KKN FIK yang nantinya mau dilaksanakan mulai Senin sampai 2 minggu mendatang. Alhamdulillah kita bisa bertemu biarpun lewat Zoom ataupun daring seperti ini dengan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu semuanya, kami memamitkan pada Ibu Kepala Dinas bahwa Ibu Trituti Rahayu SKM Kenkes, beliau tidak bisa rawuh di tengah-tengah kita, beliau mewakilkan kepada saya karena beliau ada tugas ataupun kegiatan yang lain. Bapak Ibu semuanya juga adik-adik kami yang mana dalam nanti yang melaksanakan KKN mulai Senin kemarin, kami dari Dinas Kesehatan terima kasih sekali di mana adik-adik kami untuk nanti melaksanakan KKN FIK yang ada di Kecamatan Kartosuro ataupun yang ada di Kecamatan Bagi, ini kami ucapkan alhamdulillah. Mari kita bersama-sama di mana panjenengan dalam melaksanakan kalender-kalender yang ada di universitas, juga kami dari Dinas Kesehatan mungkin kita juga nanti bersama-sama di mana dalam panjenengan untuk mengangsu ilmu ataupun di mana dalam kegiatan-kegiatan kami yaitu tentang kesehatan. Juga sebelumnya kami matur melalui pada adik-adik kami yaitu peserta KKN FIK yang kedua, itu nanti kami persilahkan di mana dalam Kecamatan Kartosuro dan Kecamatan Bagi di masing-masing desa dari Dinas Kesehatan kami sudah konfirmasi pada puskesmas ataupun di mana dalam pembimbing dari puskesmas yaitu di antaranya itu ada bidan desa maupun bidan senior yang ada di puskesmas, itu nanti kami persilahkan mungkin dalam pengambilan data ataupun kerjasama yang mana mungkin ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari puskesmas lewat dari puskesmas Bagi ataupun Kartosuro yang nantinya kegiatan-kegiatan itu ke desa ataupun ke dukuh masing-masing diantaranya itu juga ada posyandu, ada posbindu, ada mungkin kesling, juga yang lain itu banyak sekali. Monggo nanti kerjasama ataupun di mana nanti adik-adik KKN ini mungkin perlu adanya dalam pengambilan data ataupun yang lain, kami persilahkan. Dan kami mohon untuk konfirmasinya pada pembimbing-pembimbing dari Dinas Kesehatan yaitu bidan desa ataupun yang lain, karena mungkin beliau itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan sehingga nanti panjenengan kalau mau melaksanakan kegiatan ataupun mau bersama-sama dalam kegiatan ataupun pengambilan data itu bisa maksimal apa yang panjenengan perlukan. Selain itu, kami perlu menginformasikan bahwa di mana dalam kesehatan itu memang ada beberapa program ataupun diantaranya yaitu tentang kegiatan-kegiatan itu tentang penyuluhan ataupun yang lain seperti penyuluhan dari DBD ataupun dari TB ataupun stunting ataupun risiko ibu hamil atau yang lain itu banyak sekali dan perlu kami aturkan juga panjenengan semua bahwa untuk bulan ini itu peningkatan demam berdarah itu melonjak ya dibanding dengan tahun
yang lalu itu ada kenaikan. Nah, maka dari itu nanti monggo adik-adik yang dimana mungkin mau pengambilan data dan dari Dinas Kesehatan kemarin sudah mengadakan konfirmasi baik dari petugas Dinas Kesehatan sendiri juga ke puskesmas atau tim-tim di mana dari puskesmas yang bertanggung jawab di puskesmas maupun di desa itu sudah ada beberapa kegiatan ataupun di mana dalam peningkatan demam berdarah ini nanti jangan sampai berkembang terus dan diharapkan mudah-mudahan sudah sampai di sini. Selain itu perlu juga kami aturkan bahwa demam berdarah biasanya yaitu memang bukan penyakit menular dan di mana itu maksudnya penularan dari di mana gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selain itu perlu kami aturkan juga bahwa biasanya masyarakat itu biasanya masyarakat itu ya tahunya itu di fogging, ya. Tahunya di fogging, padahal fogging itu belum maksimal, ya belum maksimal karena apa? Dalam penyemprotan mungkin yang di mana dalam lokasi itu disemprot, kemudian yang lainnya itu mungkin masih berterbangan nyamuk ataupun bisa penularan, sehingga untuk penularan ataupun dalam memutus rantai itu yang untuk program itu diadakan Jumante ataupun di mana dalam setiap rumah itu diharapkan ada satu Jumante yang bisa mungkin mengetahui dari mana jentik-jentik yang ada penularan dalam lingkungan di mana dalam nyamuk tersebut itu di senyamnya itu hidup di dalam air ataupun yang mana air yang bersih. Nah, selain itu monggo juga stunting, ya ada program stunting juga dari mana sama-sama nanti untuk menuntaskan Baiklah, kalau begitu, ini mungkin sinyal dari Ibu Dinas Kesehatan Sukoharjo sedikit trouble. Lanjut saja ke acara selanjutnya. Sambutan dan pengarahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah oleh Bapak Wiwoho Aji SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Cek dulu. Sudah Oke, masuk? sampun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kartasura, Bapak Camat Baki, Dr. Umi Budi Rahayu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kartasura, Profesor Bambang Sumarjoko, beserta para Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Cabang Kartasura, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Baki, Haji Muhammad Mahmudi, beserta para Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Cabang Baki, para Bapak Ibu, dosen, pembimbing, dan para mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Interprofessional Education Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022 yang saya hormati dan yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa siang hari ini kita bisa bersilaturahim sekalipun melalui dunia maya. Kita menikmati kecanggihan teknologi. Mudah-mudahan syukur kita bisa senantiasa diterima Allah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan janji Allah la azidanakum, yaitu untuk dilipat gandakan atas nikmat yang telah kita terima. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo yang pertama mengucap terima kasih dan mengapresiasi atas program-program yang digulirkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan yang melakukan KKN AIK. Masya Allah, ini langkah yang insya Allah sangat bermanfaat bagi persyarikatan. Dan selanjutnya kami berpesan khususnya kepada peserta KKN, lakukan tugas mulia ini dengan sungguh-sungguh dan niat lillahi ta'ala. Insya Allah ketika niat kita lurus, niat kita benar, maka keberkahan dalam setiap langkah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niat salah, sekalipun di depan atau di hadapan manusia perbuatan kita itu baik, tapi sesungguhnya tidaklah bermanfaat sampai di akhirat. Maka sekali lagi program yang sudah bagus dirancang oleh fakultas, mohon untuk bisa dijalani dengan ikhlas oleh para mahasiswa. Sekalipun hanya singkat waktunya, kira-kira 2 minggu. Nah, beberapa hal yang barangkali perlu saya pesankan kepada para mahasiswa, ini kesempatan yang bagus mahasiswa untuk yang pertama mengamalkan ilmu yang selama ini kalian dapat di bangku kuliah. Tentu ilmu kalian sudah cukup banyak didapat dari bangku kuliah, saatnya kemudian dipraktekkan ke dalam kehidupan. Bagaimana tadi yang mewakili Ibu Kepala Dinas Kesehatan juga memberikan informasi-informasi bahwa masyarakat kita ini masih harus terus diedukasi. Dan memang kehidupan yang dinamis itu tentu membutuhkan terus upaya edukasi. Itu yang pertama yang
harapan saya. Sehingga Namaza juga Anda dituntun untuk menjadi orang yang profesional, maka pelajari betul, jangan malu untuk kembali membuka buku atau berdiskusi dengan sama teman, sehingga ketika nanti turun di masyarakat, maka spesifikasi dari keilmuan kalian benar-benar terlihat oleh masyarakat. Jadi memang Anda memang profesional di keilmuan Anda. Nah, dan yang kedua, juga sekaligus kalian bisa menimba ilmu pendamping dalam tanda kutip gitu saya. Jadi ilmu yang bisa menjadikan kalian pribadi-pribadi yang memang profesional nanti di bidangnya. Karena keprofesionalan itu selain basic ilmu juga tentu pengalaman-pengalaman yang ini akan bisa kalian dapatkan di KKN yang cukup singkat. Kemudian yang ketiga, kalian juga insya Allah akan mendapati keteladanan, contoh suka duka dalam menjalani tugas kewajiban pimpinan persyarikatan, apalagi di Muhammadiyah ini. Ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip aneh itu ya, aneh bagi para pimpinan persyarikatan. Kenapa aneh? Ya, di dunia yang kadang semuanya diukur dengan materi, tetapi di persyarikatan Muhammadiyah dengan seluruh rutumnya ini, Aisyah dan yang lain itu volunteer semua. Jadi nggak ada yang kemudian digaji. Tapi tuntutan kerjanya harus profesional. Nah, ini yang mungkin jadi sesuatu yang baru dalam kehidupan nyata para mahasiswa, kecuali yang para mahasiswa yang sudah aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan kegiatan sosial, mungkin sudah tidak begitu asing. Tapi bagi yang belum, ini kesempatan. Nah, harapan kami nanti para mahasiswa bisa kemudian menyimpulkan betapa penting yang namanya jamaiyah atau organisasi. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pendiri memilih jalan organisasi dalam mengamalkan dan memahami al-Islam dan melalui Muhammadiyah. Ya, memang sekali lagi saya katakan tidak gampang, ya. Ada suka duka. Ini nanti kalian bisa sharing dengan para bapak, juga para ibu di Muhammadiyah, Aisyah, nanti akan bisa dipahami. Meskipun berat, tapi berorganisasi itu penting. Kenapa? Karena banyak keuntungan dari berserikat atau berkumpul, berjamaiyah, berorganisasi. Di antaranya organisasi ini akan menjadikan efektif dan efisien. Dalam hal apa? Ya, dalam banyak hal, termasuk misalnya kalau tadi disampaikan oleh yang mewakili Ibu Kadinkes, tadi masyarakat perlu mendapatkan edukasi penyuluhan tentang ini meningkatnya demam berdarah, maka dengan adanya organisasi sangat efektif. Tidak harus mendatangi satu persatu ke rumah gitu ya. Tapi mungkin melalui pengajian Aisyah, ranting, Muhammadiyah, ranting, pemuda, NA, dan ini akan ada simbol-simbol yang kemudian bisa dengan cepat sampai. Maka efektif dan insya Allah efisien. Ya, efisien segalanya ya, termasuk efisien tenaga dan biaya. Nah, maka itu diantara kenapa penting berorganisasi. Nah, lalu juga akan kalian dapati betapa ta'awun atau saling tolong itu juga akan cepat berdaya guna ketika dengan berserikat atau berorganisasi. Katakan si A, si B, si C, ya, kalau secara personal dia akan membantu dalam sebulan itu menyiapkan 100.000, kemudian dia bagi sendiri, tentu beda dengan ketika 3 itu menjadi 1, sehingga akan lebih berdaya guna. Ini beberapa hal yang saya harapkan dipahami juga oleh para mahasiswa, yang diniati juga untuk memahami apa itu Muhammadiyah.
Dan tentang hal Islam, ingat bagaimanapun kalian adalah mahasiswa yang di pundak Anda ada kata Universitas Muhammadiyah. Ada kata Muhammadiyah di situ, otomatis sebagai mahasiswa Muslim. Setidaknya itu. Nah, atau mahasiswa yang agamis, ya. Kalau non Muslim ya tunjukkan bahwa Anda dididik akhlakul karimah di UMS itu. Sedangkan yang Muslim tunjukkan juga bahwa kalian adalah generasi muda, intelektual muda yang kemudian taat beragama. Ya. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selamat sekali lagi untuk para mahasiswa dalam mengarungi tugas KKN dan borong para pimpinan dan wilayah Pak Camat baik di Kartasura maupun di Baki, nyuwun tulung untuk kemudian anak-anak kami ini bisa dibimbing. Demikian juga dari sisi keprofesionalan Dinas Kesehatan dengan segenap jajarannya sampai di Puskesmas, nyuwun tulung Ibu untuk kemudian kita bisa bersinergi. Dan kepada para pimpinan cabang maupun ranting Muhammadiyah dan Ortum, mari anak-anak muda kita ini kita bimbing dan kita tidak perlu kamuflase, ya sudah ini seperti ini, silakan kalian lihat ada positifnya ya bagaimana meningkatkan, ada kurangnya ya bagaimana kemudian mengatasi. Insya Allah sekali lagi semuanya dengan niat yang lillah akan barokah. Ingat bahwa Muhammadiyah memahami dakwah adalah mengubah dan menambah. Artinya mengubah yang kurang baik supaya menjadi baik, menambah dari yang baik menjadi yang lebih baik. Misalnya tadi tentang jentik tadi, bagaimana juru pemantau jentik ini kemudian bisa menjadi sebuah hal yang membudaya dalam hidup. Jadi tanpa harus terpengaruh ada pandemi atau tidak, tapi memang sebuah hal yang sudah membudaya. Terima kasih dan mohon maaf atas salah, kilaf dan kurangnya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo memberikan selamat untuk ber-KKN IPE AIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta periode kedua atau rombongan yang kedua ini tahun 2022. Semoga Allah meridhoi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus izin Bu Dr. Umi dan jajaran Fakultas Kesehatan, karena ada bersamaan beberapa kegiatan, ini turba juga ambil semuanya dan kita sedang keseripaan, dan saya izin dulu setelah ini, kemudian selamat untuk bertemu dengan jamaah di Kartasura maupun di Baki. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wiwoho selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah yang sudah memberikan sambutan dan pengarahannya. Berhubung tadi dari Dinas Kesehatan Sukoharjo terputus sinyalnya, monggo Ibu bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa didengar suara saya? Oke Ibu, tapi terputus-putus. Ya, bisa didengar suara saya? Sinyalnya ya, sinyalnya agak apa itu jelek. Jadi bisa didengar suara saya? Bisa Ibu. Lanjut di mana dari tadi karena tadi terputus, kami menambah sedikit di mana dari program ataupun perlu kami aturkan pada semua saja, khususnya dari adik-adik KKN, bahwa di mana Sukoharjo itu tentang demam berdarah DBD itu ada peningkatan, ya, ada peningkatan dibanding dengan tahun yang kemarin. Nah ini agak melonjak banyak untuk persenan ataupun jumlah itu di masing-masing puskesmas sudah ada, monggo untuk konfirmasi. Kemudian perlu juga kalian ketahui bahwa
demam berdarah itu biasanya dalam pencegahannya masyarakat umum tahunya itu di fogging ataupun disemprot, tapi itu kurang maksimal kurang maksimal karena apa? Mungkin dalam penyemprotan itu misalnya disemprot dalam lokasi itu, terus kemudian nyamuk yang lain tidak semprot itu biasanya bisa juga menjadi penularan. Selain itu untuk fogging itu juga banyak sekali biayanya, dan juga proses dalam fogging itu ada beberapa SOP-nya ataupun harus di mana dalam kasus-kasus biasanya menunggu sampai 3 kasus. Nah, untuk mencegah itu lebih efektif ataupun lebih bagus itu kita melakukan dengan cara 3M ya 3M itu menutup, menguras, mengubur. Nah, itu di mana dalam mungkin kaleng-kaleng ataupun dalam di rumah tangga kita itu kalau ada air ataupun mungkin tempat-tempat yang ada airnya itu perlu ditutup ataupun juga perlu dikuras, dan mungkin perlu dikubur itu di lingkungan mungkin ada tempurung ataupun kaleng-kaleng itu perlu kita kubur. Selain itu juga dari kemarin hasil kita rapat itu masing-masing dari warga ataupun di rumah tangga itu rencana mau diadakan petugas 1 Jumante ya, 1 Jumante di mana rumah itu tanggung jawab 1, mungkin setiap hari melihat di mana lingkungan rumah itu jangan sampai ada jentik-jentik yang hidup nanti itu bisa menyebabkan nyamuk yaitu Aedes aegypti ataupun demam berdarah yang bisa berkembang di air yang bersih tadi. Selain itu juga ada kegiatan yaitu dari pusat yaitu tentang stunting. Stunting ini mari nanti kita bersama-sama ataupun di mana dalam adik-adik KKN itu konfirmasi pada puskesmas ataupun dengan puskesmas untuk beberapa kegiatan supaya adik-adik KKN ini bisa maksimal di mana dalam penggalian ataupun pengasuhan ilmu yang akan didapatkan. Kemudian untuk penyakit menularnya yaitu tentang TB ya, tentang TB lah. Itu rata-rata di mana dalam TB tersebut itu untuk suspek TB-nya itu juga belum tercapai ya, karena mungkin masyarakat yang batuk 2 minggu ataupun yang lebih dari itu belum semuanya itu mengirimkan BH ataupun yang lain. Padahal dari puskesmas, dari dinas kesehatan ataupun di mana yang sudah kami konfirmasikan pada Rinsek itu tentang pengambilan suspek TB itu sudah ada beberapa tempat ataupun petugas yang langsung kepada masyarakat. Kemudian selain itu semuanya saja juga adik-adik peserta di mana dalam acara ini yang kami harapkan dari adik-adik monggo waktu yang 2 minggu ini cepat sekali ya, maksimalkan utama konfirmasi pada petugas ataupun di mana dalam program-program adik-adik yang mau diambil ataupun tugas dari kampus supaya adik-adik itu bisa maksimal apa yang mengenai ilmu, dan di mana karena adik-adik nantinya itu sebagai generasi penerus yang utama sekali lagi konfirmasi itu penting sekali, dan mungkin dalam penyusunan laporan juga itu monggo dari kami itu
mengikuti saja di mana dari kampus yang sudah mungkin memberikan arahan ataupun yang lain. Adik-adik semuanya, juga Bapak Ibu dosen dan pembimbing dari kampus, kalau nanti mau konfirmasi, khususnya misalnya dari Dinas Kesehatan, monggo kami siap. Dan dari saya mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih sekali. Selamat untuk melaksanakan KKN. Untuk FIK ini yang kedua, insya Allah apa yang panjenengan laksanakan ataupun melaksanakan kalender dari kampus itu nanti insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Kami cukup sekian dari Dinas Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami minta maaf, mungkin kami nanti pamit tidak bisa menunggu sampai selesai. Terima kasih. Waktu kami aturkan pada pengacara. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sutarmi, perwakilan dari Dinas Kesehatan Sukoharjo yang telah memberikan sambutan dan pengarahan untuk KKN gelombang 2. Mengijak acara selanjutnya, pembekalan KKN yang akan disampaikan oleh PCM Kartosuro, Bapak Abdul Fatah, atau yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Baik, saya mau share bahan nih, Mbak. Oke, Pak, boleh. Nggak bisa, saya bukan sebagai host. Co-host? Mas Alis? Iya, Prof. Mas Fahmi, tolong beliau dijadikan co-host. Baik, sambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi Budi Rahayu, SSI PTMKes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, beserta para pimpinan FIK, para dosen pembimbing KKN, dan tentu panitia KKN periode kedua ini. Yang saya hormati Ibu Sutarmi yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM Kabupaten Sukoharjo, Pak Wibowo Aji Santoso SPD. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bagi. Yang saya hormati Ketua PCM Bagi beserta seluruh Ketua PRM secabang Bagi, dan tentu teman-teman dari pimpinan Ranting Muhammadiyah secabang Kartosuro. Last but not least, yang terpenting adalah saudara-saudara para mahasiswa peserta KKN IPI yang AIK yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan rahmatnya, nikmatnya kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini melalui layar kaca ya. Semoga tidak mengurangi maksud, makna daripada program pembekalan pada hari ini. Singkat saja ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum, Pak PDM, dan juga Ibu dari Dinas Sutarmi dari Dinas Kesehatan Sukoharjo,
banyak hal. Saya hanya ingin menyampaikan dari sisi cabang Muhammadiyah Kartasura. Khususnya kepada adik-adik, kepada saudara para mahasiswa, tolong diperhatikan betul ini. Nanti kalau berkaitan dengan tugas akan ditanyakan. Ya, jangan sampai tidak tahu siapa ketua cabangnya, siapa ketua rantingnya pada waktu nanti KKN itu ya. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya, adik-adik. Baik. Saya sebentar. Sudah kelihatan Pak Alis? Pun nggih? Oke. Sudah tampak nggih, Bapak Ibu? Sampun Bapak. Oke, nggih, ya, baik. Ya. Saya mengingatkan khususnya kepada para mahasiswa yang KKN ini. Meskipun juga sebagian mungkin ada aktivis Muhammadiyah ya. Siapakah Muhammadiyah itu? Siapa Muhammadiyah itu ya? Apa Muhammadiyah itu? Ya harus tahulah ya. Meskipun ini dari kesehatan. Ya, Muhammadiyah itu didirikan atau Muhammadiyah itu sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu namanya Pak Darwis, Mas Darwis ya, di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Ya, bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiah. Jadi ini baru saja ulang tahun ini, ulang tahun menurut kalender Hijriah ya. Nah, sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya, 20 Dzulhijjah ya. Berarti belum lama. Hanya kalau Masehi ini 18 November 1912. Baik, Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berasas Islam. Ini kalau kita lihat anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini mengingatkan saja Bapak Ibu Saudara khususnya para mahasiswa ya yang mau KKN. Karena mau tidak mau sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi, Pak Haji Wibowo Haji Santoso, ya adik-adik ini mahasiswa saudara ini adalah membawa misi Muhammadiyah dan ini juga mau tidak mau di masyarakat baik di Kartasura maupun di Baki tentu jaket yang Anda gunakan jaket yang berlogo Muhammadiyah, maka juga harapan saya masukan ini ya arahan ada harus betul-betul membawa nama Muhammadiyah itu jangan sampai mencederai nama baik Muhammadiyah. Baik. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan itu Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Jadi adik-adik, jadi Muhammadiyah tidak hanya kata-kata ya, tidak hanya hal yang tertulis, tapi dakwah Muhammadiyah itu dakwah yang real, dakwah yang konkret, dakwah yang nyata. Ya. Ciri khas Muhammadiyah itu adalah berbuat, tidak hanya di tataran konsep, tidak hanya di tataran senang membuat aturan-aturan, tetapi dalam wujud nyata. Berbuat, ya berbuat di tengah-tengah masyarakat, mengajak yang belum Islam diajak untuk Islam, yang sudah Islam diajak untuk Islam yang sebagaimana mestinya, yang baik. Nah, gitu. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, gitu. Nah, di segala bidang kehidupan, tidak hanya bidang kesehatan, ya pendidikan, ya pengkaderan, ya ekonomi, ya macam-macam. Kalau kita bicara kesehatan ya, ini sekedar contoh saja adik-adik. Kadang-kadang kesehatan itu kalah dengan ekonomi, gitu ya. Coba kita lihat data menunjukkan ya, rumah sakit itu kadang-kadang kalau sebagian kalau bulan-bulan Juli itu pasiennya menurun. Ya, menurunnya apa? Karena orang tua cenderung yang sakit ditahan dulu ya untuk tidak ke rumah sakit. Anggarannya lebih banyak untuk konsentrasi pendidikan. Nah, berarti kan pendidikan juga memegang peran yang penting ya. Nah, ini data dari rumah sakit ini. Nah,
usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaranya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi sekali lagi tadi saya katakan ini diwujudkan dalam program yang nyata, bukan hanya sekedar tataran di aturan-aturan di ADART. Nah, kita lihat saudara para mahasiswa di dalam ART anggaran rumah tangga Muhammadiyah setidaknya disebutkan ada 14 macam amal usaha. Amal 14 macam ya. Nah, dari 14 macam itu bisa dikelompokkan lagi menjadi 8 bidang. Nah, salah satu bidang garapan itu adalah kesehatan, pendidikan, perkaderan, sosial, dan sebagainya. Nah, di dalam melaksanakan program mewujudkan program itu, ya, di Persyarikatan Muhammadiyah ada majelis-majelis, ya, ada lembaga, yang semuanya itu adalah tadi disampaikan Pak Ketua PDM tadi, memang tidak digaji pengurusnya itu, tetapi pelaksananya, pekerjaannya dituntut profesional, berkemajuan. Ya ini hebat ya di Muhammadiyah ini. Maka di sana ada majelis-majelis dan sebagainya. Ini sebagai tangan panjang agar supaya apa yang dirumuskan, apa yang diinginkan itu terwujud, betul-betul dapat direalisasikan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, biar tahu sajalah di Kartasura ini terutama ya, di Kartasura, di Kartasura. Karena yang KKN di Kartasura harus tahu nih. Kadang-kadang ditanya, siapa pimpinan Pusat Muhammadiyah? Siapa Pak Ketua PP Muhammadiyah? Nah, tidak tahu ya. Sekedar tahu saja, pimpinan Pusat Muhammadiyah itu Profesor Dr. Haidar Nasir. Ya, yang nanti ini akan periode pertama, periode kedua nanti akan tidak tahu terpilih lagi atau tidak dalam muktamar besok bulan November di UMS juga. Nah, di UMS juga ini akan ada muktamar perhelatan 5 tahun sekali, tapi karena ini pandemi mundur 2 tahun. Kemudian pimpinan wilayah di Jawa Tengah ini, Ketua PBM namanya Bapak Dr. Tafsir MAG. Tolong diingat-ingat ya. Kemudian pimpinan daerah tadi yang sudah menyampaikan arahan sambutannya Bapak Wibowo Aji Santoso, Sarjana Pendidikan. Kemudian pimpinan cabang di Kartasura, ya, bukan di Baki ya, di Kartasura, saya sendiri Bambang Sumarjoko. Kemudian di situ ada pimpinan ranting di Kartasura, 12 pimpinan ranting. Tolong yang di Kartasura ini dicatat ya, 12 pimpinan ranting. Siapa itu? Oh ini struktur dulu, struktur PCM Kartasura periode 2015 sampai sekarang ya. Ketuanya saya sendiri, kemudian sekretaris 1 Pak Abdul Fatah Bintoro, sekretaris 2 Pak Jondit Supardi, bendara 1 Muhammad Yahya, bendara 2 Basuki Rohmat, bidang koordinator bidang pendidikan dan kader Pak Asrawi, koordinator bidang ekonomi dan kesra Pak Muhammad Widodo, koordinator bidang tabligh dan hukum Pak Agus Mustamar. Ada satu lagi ya, sebetulnya kita ini dikenal dengan tim 9 di Kartasura. Profesor Cipto Subadi tapi sudah mendahului kita, dulu koordinator bidang rumah sakit dan sosial. Nah sementara rumah sakit PKU dan sosial ini dikembalikan kepada saya sebagai ketua, koordinatornya. Nah, ini untuk cabang tadi ada 12 ya. Mulai dari paling barat ya. PRM Kertonatan, ketua rantingnya Pak Ali Sakbani. Ke timur, PRM Pucangan, ketuanya Pak Haji Maryanto. Ke timur lagi, PRM Kartasura, Pak Suji Suyamto. Ya. Ke timur lagi, PRM Ngemplak, Pak Haji Suramto. Tapi ini sedang ibadah haji, bersama juga dengan Pak Gunawan nanti ya. Kemudian kelima PRM Ngadirjo ke timur lagi, Bapak Haji Abdullah Mahmud. PRM Gumpang, Bapak Iwan Susilo yang kebetulan juga Wakil Rektor 3 UMS ini. Kalau Pak Haji Abdullah Mahmud tadi dosen di FAI, ya, di Fakultas Agama Islam. Kemudian PRM Makam Haji, Bapak Haji Sultan Sahdir Sabda, ini dosen di FKIP. Kemudian PRM Pabelan ya, Pabelan itu ya di kampus kita ini rantingnya Bapak Haji Gunawan Siati ini sedang ibadah haji. Kemudian PRM Gonilan, Bapak Supriyadi,
Ya, Supriyadi Ngonilan itu sebelah utara Pabilan. Kemudian PRM Singapuran sebelah barat Ngonilan ini Bapak Haji Nur Hasan, dosen dari Fakultas Teknik UMS. PRM Ngabian Bapak Haji Rohyani ini sebelah utara Kartosuro, sebelah barat Singapuran. Kemudian paling barat sebelah utara jalan PRM Wirogunan Bapak Dr. Haji Nurus Samsi. Inilah ketua ranting secabang Kartasura. Kemudian tadi saya sebutkan Muhammadiyah itu memang harus berbuat real. Ya, punya AUM. AUM itu amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah khususnya di Kartasura, saudara-saudara, ada sekitar 13 ya, tetapi ini yang besar-besar ya. Yang pertama ini kita sebut SMK Muhammadiyah Kartasura, SMA Muhammadiyah Kartasura, SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, SMP Muhammadiyah 2 Kartasura, SMP Muhammadiyah Al-Kausar Gompang Kartasura, SD ini, SD Muhammadiyah Al-Kausar Gompang Kartasura, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertonatan, MIM Wirogunan, MIM Pucangan, MIM PK Kartasura, MIM Gonilan. Nah, kemudian ada juga TK ya, TK Pusdatul Hafal, TK Muhammadiyah PAUD, Muhammadiyah ranting-ranting se-Kartasura. Jadi karena kadang-kadang ada ranting yang di situ ada PAUD-nya ada 2, ada TK-nya tidak hanya 1, ya bisa lebih dari 1. Kemudian yang berikutnya kita juga di Kartasura ada Pontren, Pondok Pesantren, namanya PPTKM Al-Firdaus. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Al-Firdaus di Ngabian Kartasura. Nah, ini oke, ini saya tulis lagi ini ya. PPTKM Al-Firdaus. Tapi juga kita punya rumah sakit. Kita punya rumah sakit PKU, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura tipe D. Nah, ini sedang proses pengajuan ya beberapa syarat administrasi yang harus kita penuhi. Ya, ini dulu dari Balai Kesehatan, Balai Pengobatan, kemudian meningkat sampai sekarang menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Sebetulnya kalau ini sudah bagus perkembangannya, kita punya lahan untuk pengembangan menjadi semacam satelitnya gitu, yaitu di Balai Pengobatan di Kertonatan dan Balai Pengobatan di Gonilan. Gedungnya sudah siap, hanya SDM-nya yang belum siap dan izinnya juga tidak mudah karena ini kan regulasi yang sebagaimana disampaikan Bu Kesehatan tadi, Bu Tarmi mungkin juga yang harus kita penuhi dan tidak sedikit ya begitu ya. Tapi karena kita ini ya patuh taat ya mau tidak mau juga harus mengikuti regulasi yang ada. Nah, ini AUM yang ada di kita. Kemudian terakhir masalah masjid musola. Masjid musola di Kartasura ini yang diamanahkan kepada Muhammadiyah dari masyarakat ada 41 masjid musola. Alhamdulillah sudah kita balik nama sertifikatnya yang tadinya dari perorangan menjadi semua milik persyarikatan. Kita lihat ada PRM Kertonatan ada 5 masjid musola ya. PRM Pucangan 8, PRM Kartasura 2, Ngemplak sementara belum ada ini, Ngadirejo 2, Ngumpang 8, Makam Haji 4, Pabilan 4, Ngonilan 2, Singapuran 2, Ngabian 2, Wirogunan 2 masjid. Lah tentu Bapak Ibu Saudara khususnya mahasiswa ya, dari 41 ini semua melakukan kegiatan. Di cabang itu ada kegiatan pengajian bulanan, akad kliwon. Akad kliwon itu di standar, tetapi kemudian di ranting-ranting tentu ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ya, ada yang 1 bulan bervariasi. Nah, saya minta nanti adik-adik yang meskipun hanya 2 minggu itu bisa melibatkan diri di dalam kegiatan bermuhammadiyah ini, ya, khususnya di ranting-ranting dan syukur nanti kalau ada kegiatan akad kliwon bisa ikut pengajian di akad kliwon ini. Kalau di cabang kantoran rutin itu bisa Rabu malam Kamis selalu rapat sehingga bisa setiap masalah bisa kita selesaikan di situ. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang potret profil di cabang Muhammadiyah Kartasura. Yang jelas mengapa Muhammadiyah bisa berkembang sampai sekarang ya ada sesuatu yang mendasari para pengurus itu untuk berbuat ya.
bahwa amal usaha Muhammadiyah itu adalah sebagai media dakwah yang mau tidak mau ya harus kita hidup-hidupi, kita harus kembangkan, meskipun kadang-kadang juga tidak ringan ya. Sekolah, rumah sakit tadi ya tidak mudah untuk menjadikan rumah sakit yang bagus itu, tidak mudah untuk menjadikan sekolah yang bagus itu, tapi kita harus berjuang terus ya agar supaya tujuan itu tercapai. Jangan sampai kemudian amal usaha Muhammadiyah itu mati, ya macet gitu ya. Nah, komitmen itu menjadi penting, komitmen semua saja. Nah, termasuk nanti adik-adik belajar bermuhammadiyah tadi sebagian Pak Wiwoho harus berfastabil khairat ya, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, karena kalau yang baik itu akhirnya berpulang pada diri kita sendiri. Yang saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dan prinsipnya kami di cabang Muhammadiyah Kartosuro sangat welcome ya terhadap adik-adik ini. Silahkan saja, monggo membaur bersatu dengan masyarakat agar supaya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang penting yang berguna bagi kehidupan para mahasiswa di kemudian hari. Ngaten yang bisa sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sumarjoko selaku Ketua PCM Kartosuro yang telah memberi pembekalan KKN IPE AIK Gelombang 2 pada pagi hari ini. Selanjutnya pembekalan KKN IPE AIK Gelombang 2 yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bagi, Bapak Mahmud atau yang mewakili, monggo. Bapak Mahmud, Mbak, nanti setelah Pak Camat, karena masih turba dengan PDM. Mungkin dilewati dulu, Mbak. Baik, Pak. Baik, PCM Bagi dilewati. Setelah itu acara selanjutnya pembekalan dari Kecamatan Kartosuro. Apakah ada yang mewakili? Dilewati dulu, nggih. Dilanjut pembekalan dari Kecamatan Bagi, Bapak Sutarto atau yang mewakili, monggo dari Kecamatan Bagi. Terima kasih. Sudah terdengar, Mbak? Sampun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, Dr. Umi Guti Rahayu, S.PFT MKes, yang kami hormati Camat Kartasura atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PDM Sukoharjo dan Ketua PCM Kartasura dan Bagi, yang kami hormati segenap panitia KKN, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberuntungan dalam beraktivitas. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Camat Bagi tidak dapat hadir memberikan sambutan dikarenakan ada kegiatan mendesak, sehingga kami yang ditunjuk untuk menyampaikan beberapa pesan Bapak Camat Bagi selaku pemangku wilayah Kecamatan Bagi untuk adik-adik yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kecamatan Bagi. Kami berikan sedikit gambaran tentang Kecamatan Bagi. Luas wilayah Kecamatan Bagi tercatat 2.197 hektar are atau sekitar 4,71% dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo, 46,666 hektar are
jumlah penduduk Kecamatan Baki tercatat sekitar 82.000 jiwa yang terbagi dalam 14 desa, Mancasan, Bintaan, Ngrombo, Ngedongan, Jetis, Menuran, Kudu, Baki Pandean, Kadilangu, Duet, Siwal, Waru, Purbayan, dan Gentan. Untuk potensi industri di wilayah Kecamatan Baki, ada Desa Ngrombo dan Desa Mancasan, merupakan penghasil kerajinan gitar yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Dan Desa Siwal, Baki Pandean, dan Menuran, ada banyak penghasil nasi liwet yang sudah terkenal. Banyak penjual nasi liwet di Kota Solo pun berasal dari desa-desa tersebut. Demikian sekilas pandang tentang Kecamatan Baki. Untuk pelaksanaan KKN, pelaksanaan KKN ini merupakan salah satu perwujudan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, maka berilah sumbangsih sesuai kapasitas keilmuan adik-adik mahasiswa sebagai intelektual muda, berikan masukan dan saran, serta terobosan baru dalam memajukan lokasi kegiatan adik-adik mahasiswa di wilayah Kecamatan Baki. Untuk pesan Pak Camat, menimbang kondisi masih dalam transisi pandemi COVID yang mudah-mudahan segera berakhir, diharapkan adik-adik mahasiswa untuk vaksin sampai booster dengan menghubungi puskesmas terdekat gratis dan selalu tetap jaga protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak selaku perwakilan dari Kecamatan Baki yang telah memberikan pembekalan untuk KKN tahun ini. Selanjutnya, pembekalan dari PCM Baki, Bapak Mahmud, apakah sudah hadir di dalam forum? Sepertinya Bapak Mahmud belum bisa menyampaikan pembekalan pada pagi hari ini. Untuk dari Kecamatan Kartosuro, apakah ada yang mewakili? Baiklah, jika tidak ada yang memberikan pembekalan lagi untuk peserta KKN IPE AIK gelombang 2 dari jurusan Gizi dan Keperawatan, ada yang ditanyakan? Waktunya sesi diskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau pandangan KKN nantinya seperti apa. Baiklah, Bapak Ali sudah berada di tempat selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan. Selanjutnya kita diisi dengan diskusi saja nggih Pak, karena dari PCM Baki dan Kecamatan Kartosuro belum dapat hadir.
Monggo para peserta KKN IPEI 2022 gelombang kedua bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai KKN atau mungkin agar dapat pandangan gitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan untuk peserta KKN kepada Pak Alis? Oke, Mbak Dewi, mungkin sebelumnya adalah melakukan ini dulu, dokumentasi dulu, karena ini ada 9 layer, ya. Oh, baiklah. Pada mahasiswa gelombang 2 yang hadir, mohon membuka kamera supaya bisa di capture satu persatu. Gitu, siap? Oke, gitu ya Mbak. Nanti yang capture Mas Fahmi atau siapa, oke, atau Mbak Ayu. Monggo. Nanti dihitung ya, dari mulai layar 1 sampai layar 9. Silakan. Baiklah, untuk peserta KKN, silakan menyalakan videonya agar bisa nampak. Monggo, silakan. Saya akan capture. Silakan on cam teman-teman mahasiswa, bapak tamu undangan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang belum on cam silakan on cam dulu. Ini mau saya untuk dokumentasikan. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah untuk share screen. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Alis. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali kepada semua tamu undangan dari kecamatan, dari ranting Muhammadiyah, dari Bapak Ibu dosen pembimbing, adik-adik sekalian. Saya sebatas pengumuman bahwa besok hari Minggu tanggal 24 perwakilan dari gelombang 1 dan 2 orang diundang ke kampus ya sesuai dengan undangan dalam rangka workshop pembuatan dan klinik artikel publikasi kegiatan KKN. Itu yang pertama. Yang kedua, bersamaan pula besok tanggal 24 yaitu backup. Jadi adik-adik yang gelombang 2 yang sudah mendaftar barang-barang yang akan dikirim ke lokasi KKN untuk dipersiapkan pagi antara jam 6 sampai jam 9. Nanti akan dikirim kepada lokasi-lokasi. Mohon setiap titik lokasinya nanti mengantar ya, menemani, karena kan tentu sopir pick up-nya tidak hafal ya, tentu tidak hafal sehingga ditemani kemana dan kemana. Bersamaan itu, nanti di tempat yang sana, yang kelompok 1, barang-barangnya dibawa ke kampus, bagi yang menginginkan untuk dibawa pick up kembali ke kampus. Jadi sekalian mengantar, sekalian mengambil gitu. Walaupun ada 1-2 kelompok yang tadi pagi seperti ZTS itu, barang-barang dari kelompoknya akan dibawa menggunakan kendaraan pribadi, itu tidak ada masalah. Namun yang tidak bisa diambil.
Kemudian yang pengumuman kedua, adik-adik sekalian, bahwa Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Bagi, Puskesmas Bagi dan Puskesmas Kartosuro masih menerima vaksin booster, ya. Maka adik-adik bisa memanfaatkan ini ke layanan kesehatan puskesmas setempat. Pengumuman berikutnya, adik-adik sekalian, meskipun kita telah melewati masa-masa kritis COVID-19, namun kita harus tetap waspada, guys. Memang alhamdulillah saya bersyukur sekali semua mahasiswa yang KKN ini taat sekali menggunakan masker. Jadi kita patut bangga, ini menjadi contoh yang sangat baik. Saya kira itu. Apakah Pak Mahmudi sampun rawuh? Oh, mboten saged. Pak Mahmudi mboten saged. Oke, kalau mboten saged kita bisa tutup mawon, dan waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Mbak Dewi Susiloningsih. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Nurali Setiadi. Baiklah, dikarenakan Bapak Mahmud selaku PCM Bagi tidak dapat hadir dan dari Kecamatan Kartosuro pun tidak dapat hadir, pembekalan KKN IPE AIK gelombang 2 ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, mohon peserta KKN untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat. Dan untuk Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah hadir, silahkan mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat yang sudah di-share. Baiklah, kita tutup acara ini. Bila ada kekurangan dari saya selaku MC, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku MC mengundur diri dari pembekalan KKN IPE AIK gelombang 2 ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta KKN IPE AIK gelombang 2 yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pembekalan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live nggih saya. Matur nuwun Pak Sidarono, Pak Marianto, Bapak dari PRM dan dari kecamatan, juga desa termasuk bidan. Saya izin mohon diri. Assalamualaikum.